Kristen apa? Unitarian. Iya bang, kenapa bang? Tadi abang bilang abang meninggalkan ketritunggalan, benar nggak? Iya betul, karena itu kan Terus buatan abang bapak-bapak dibaptis? gereja bang. Benar. Terus abang dibaptis menggunakan? Ya dibaptis menggunakan dalam nama Bapa Putra Roh Kudus bang. Itu melambangkan? Ya itu bukan melambangkan Tritunggal bang, sorry ya. Jadi melambangkan apa? Ya melambangkan ya udah jelas ya, Bapa satu-satunya Tuhan, Yesus itu utusan Tuhan, Roh Kudus adalah kuasa Tuhan, udah simple. Ngapain pusing kita? Melambangkan apa Bapa Putra Roh Kudus? Kok melambangkan apa? Ya melambangkan iman Kristen yang betul lah. Nah, itu kau tahu melambangkan iman Kristen yang betul. Bahkan Yesus Lah sendiri iya, juga mengatakan, baptislah betul. seluruh umatku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu melambangkan Betul, itu betul. ketritunggalan. Bahwa Tetapi di Allah situ itu bukan Tritunggalan, sorry ya. Kalau itu adalah melambangkan sebuah ketritunggalan, coy. Tritunggal, maka Yesus nggak akan menyanggahnya di Yohanes 17 ayat 3. Sorry. Bahkan di dalam dirimu aja tinggal ketritunggalan. Kau nggak percaya? Kenapa? Di dalam dirimu tinggal ketritunggalan. Kau percaya nggak kau itu dibagi dalam tiga? Nah, ini dia ya. Ini masalah Tritunggal tuh bukan Di kopi bukan juga ada dibahas dari Tritunggal situ, kok kalau bro. mau gitu mah. Ya. Itu bukan masalah Makanya Tritunggal kalau kalau kalian misalkan membaca tubuh, Alkitab jiwa itu, dan roh. contohnya kayak kalau kalian membaca Alkitab itu kayak misalnya tadi Yohanes 14 ayat 9 itu, baca dari awal. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika Ya tidak udah, demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ. untuk menyiapkan Baca menyiapkan juga, tempat kan? Oke, kita baca kita juga Yohanes 1 ayat 1. tadi udah dibahas ya. Yohanes 1 ayat 1 itu nggak bicara soal Tritunggal. Karena di situ nggak ada Roh Kudus. Jadi itu Iya. membahas apa? Membahas Loh, itu firman. membahas apa? Halo, 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 Yohanes 1 ayat 1 aja itu masih halo. diperdebatkan terjemahan yang betul seperti apa. Karena masih beberapa Alkitab itu menyatakan Sang Firman itu bukanlah Sang Bapa. Karena di situ Firman itu kan di ayat 18 sudah dijelasin bang. Makanya abang kalau baca jangan Yohanes 1 ayat 1 aja dari zaman dulu. Sampai ayat 18 bang. Jadi abang bisa ngerti keseluruhan maksud Yohanes apa menulis itu. Bahkan di ending Injil Yohanes, kalau menurut abang di situ Yohanes ingin menjelaskan Trinitas, sorry bang, abang salah. Karena ketika Yohanes menulis itu di ending Injilnya dia menulis apa? Semua yang saya tulis di sini maksudnya untuk menjelaskan Yesus itu putra Allah. Sebagai Putra Allah itu apa anak bang? tuh. Dalam iman Kristen, ciptaan Allah. Kita ini anak-anak Allah. Kenapa apakah kita ini disebut, abang kan orang Kristen. Abang diajarin abang ini anak Allah, anak Tuhan, betul nggak? Terus apakah Tuhan melahirkan abang? Enggak, tetapi Tuhan menciptakan abang. Itu disebutnya kenapa abang itu anak-anak Allah. Sorry Itu ya, juga Yesus. Kenapa sorry ya. Yesus disebut anak Allah atau putra Allah atau putra Tuhan? Bang, Ya karena memang Bang Yesus Yuni, itu diciptakan oleh Bapa. Simple. Ya. ya Bang Unitarian gimana tadi? Sorry ya. Ya. Ini pada kemana Lanjut, teman-teman saya, teman-teman Kristen lanjut, saya kemana ini? lanjut, Bang, Silakan dilanjut, lanjut silakan dilanjut narasinya, lanjut. teman-teman Kristen ya. Coba abang baca ayat 32, Yohanes ayat 32. Jadi itu menceritakan tentang apa? Di situ Injil Enggak, Yohanes itu coba gini menceritakan aja, tentang gini aja. ketritunggalan. Coba Makanya abang di ayat menjelaskan 32, dulu, biar enak. Abang menjelaskan dulu narasinya abang seperti apa. Nanti kalau cocok saya bilang cocok, kalau enggak ya saya bilang sanggahannya beserta dalilnya. Udah simpel bang. Yohanes itu menjelaskan tentang ketritunggalan. Makanya di Yohanes ayat 32, Yohanes memberi kesaksian, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Di atas siapa? Di atas Yesus. Itu melambangkan bahwa ketritunggalan itu. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Oke, sudah selesai? Oke ya, sudah selesai ya. Jadi begini bang, kalau abang menyatakan peristiwa pembaptisan sebagai wujud Tritunggal, sorry bang, itu meleset jauh banget bang. Karena kenapa? Pembaptisan ya, kalau di dalam iman Tritunggal itu dikatakan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menjelma menjadi manusia sepenuhnya. Makanya ada konsep sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Betul nggak? Oke ya, anggap aja betul. Betul. Nah, terus pertanyaan saya begini, buat apa lagi Sang Bapa mengutus Roh Kudus, memberikan kuasa kudusnya
kepada Yesus pada saat pembaptisan kalau dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kenapa Allah yang Maha Kuasa perlu diperkuat Roh Kudus? Dan kenapa Allah yang Maha Kuasa ketika di Taman Getsemani mau menghadapi penyalipan, dia Allah Bapa perlu mengutus malaikat untuk menguatkan dia. Buat apa? Ya, itu nggak penting. Kalau memang Yesus pada saat itu adalah Allah yang Maha Kuasa, seperti keyakinan Tritunggal, itu sesuatu hal yang nggak perlu. Makanya di dalam pandangan Unitarian itu udah jelas sesuai dengan pandangan Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia. Karena dia sepenuhnya manusia sama seperti kita, ya, karena dia punya tugas kenabian, dia punya tugas kemesiasan, karena itu dia diberikan kuasa kudus. Hal itulah, ya, atau Roh Kudus, itulah yang menyebabkan Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, melihat jauh ke depan seperti kejadian Nathanael di pohon ara. Nah, seperti itu, Bang. Jadi udah paham dulu ya, Bang. Nah, bukti lainnya lagi adalah apa? Ketika Yesus ingin membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati, yang jenazahnya udah bau berbusuk, ya. Bayangkan, Yesus bilang apa dalam doanya? Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kuasa mengatakan kepada Sang Bapa, di mana dalam ajaran Tritunggal itu setara, dan itu di situ disebut Tuhan langit dan bumi. Bagaimana ceritanya? Nggak akan nyambung, Bang. Makanya Yesus ketika di bumi, pelayanan dalam prinsip kenabiannya dia, prinsip penyebaran Injilnya dia adalah sepenuhnya manusia yang diperkuat Rohul Kudus, yang diberikan kuasa oleh Bapa. Karena itu udah jelas di Injil Matius, di ending Injil Matius, meskipun orang Trinitas bilang, itu buktinya Yesus itu Trinitas. Sorry Bang, di situ ditulisnya apa? Telah diberikan kuasa. Berarti pada saat itu Yesus tidak memiliki kuasa apapun. Oke, paling itu aja sih Bang dari Unitarian. Ya, silakan. Iya, kalau umat Islam menjelaskan ditolak, minimal yang Kristen diterima lah gitu ya. Betul. Tritunggal gitu. Udahlah, hentikanlah menyembah, menuhankan anak orang. Itu kan manusia, kok disembah, kok dituhankan. Udahlah, berakal dikit nah apa sih? Come on, come on. Makanya sebagai ini ya, supaya membuka mata Erwin terus sama teman-teman Tritunggal di sini ya. Di tahun 2022 ada 700 orang, ini Indonesia only ya. Jadi nggak usah ngomong yang di luar negeri, berbagai macam negara. Di Indonesia only ada 724 atau 25 orang yang masuk ke salah satu denom Unitarian. Tahun 2023 ada 1.500 orang yang dibaptis di gereja Unitarian. Itu artinya apa? Banyak orang Kristen sendiri sudah tidak percaya doktrin Tritunggal. Itu dari Tuhan. Itu aja sih. Nah, Abang bicara tentang Indonesia, sedangkan orang Indonesia aja SDM-nya rendah. Loh, siapa bilang orang Indonesia rendah? Aku yang bilang. Wah, lo nggak bisa bagi. Wah, Mungkin ada ini benarnya orang. juga ya kalau orang Indonesia itu rendah ya. Buktinya teman-teman Tritunggal di sini sangat ngaco sekali menjelaskan ketuhanan. Salah. Bukan ngaco. Dia Memang lagi Abang nggak dia ngerti lagi mengukur konsepnya. dirinya rendah, enggak. maka dia ungkapkan di umum gitu maksudnya. Memang Abang nggak sampai otaknya ke sana, maka Kalau Anda otak nggak sampai, makanya Kalau Abang mengukur jadi- dirinya nggak apa-apa lah. Kalau dirinya yang diukur, karena memang orang yang rendah IQ-nya itu adalah orang yang menyembah sesama orang, itu yang paling rendah. Nista pula lagi. Ya, orang yang nista rendah IQ-nya tidak bermoral adalah orang yang tidak menggunakan akalnya. Karena monyet aja tidak ada menyembah sesama monyet. Kenapa kalian manusia diberi akal tidak dipakai menyembah sesama manusia? Itulah manusia yang paling rendah. Thank you, brother. Emang ketuhanan itu bisa dilogikakan, Bang? Sama juga kita begini ya. Kita nggak usah ngomong pakai dalil-dalil. Bentar. Andi Klebes, emang ketuhanan itu bisa dilogikakan? Masuk logika tapi tidak bisa dilogikakan.
Oke, masuk logika. Gimana masuk logikanya Allah menciptakan alam semesta? Gimana Karena logikanya Tuhan, coba? karena Tuhan yang kau ada itu diciptakan oleh Tuhan saya. Jelas toh? Gampang dijelaskan. Siap, Tuhan Nah, itu diciptakan. simpel itu. Itu kalimat simpel. Udah dijawab kok masih ngeyel ini orang ini nggak ngerti bahasa bahasa to the point. Halo, halo, halo. Iya, silakan kawan-kawan Kristen dibantah Unitarian ini. Ada Ya, 3 halo. Kristen, ada Andreas. Enggak, kalau saya sih ini Ya, ya, halo. teman-teman ya. Ini nih, sorry nih, satu kalimat lagi ya. Pada prinsipnya begini, kita nggak usah pakai dalil kalau teman-teman nggak ngerti Alkitab. Ya, teman-teman Kristen nggak ngerti Alkitab, nggak belum belajar perjanjian lama, perjanjian baru, cuman dari kata pendeta, dari kata buku-buku nggak jelas itu. Teman-teman berpikir secara logika aja. Yesus tuh agamanya Yahudi. Karena itu Yesus memegang perjanjian lama pada saat setiap dia khotbah dan pada saat dia dakwah. Oke, ya. Bukti pertama dari mana? Ya pada saat pertama kali dia menyatakan diri sebagai Mesias, ya kan? Nah, di situ Yesus membuka gulungan kitab Yesaya, itu bukti pertama. Kedua, Yesus dipanggil Rabi. Di dalam Yahudi, di dalam tradisi agama Yahudi, ketika seseorang dipanggil Rabi itu sudah melalui pendidikan yang luar biasa. Nah, terus kemudian orang Kristen Tritunggal bilang dengan ayat yang itu katanya, Yesus mengatakan, ya benar, kamu berkata, akulah guru dan Tuhan. Teman-teman Tritunggal harusnya berpikir dengan nalar, nggak usah pakai iman dulu, pakai nalar aja dulu. Mana mungkin seorang guru Yahudi dipanggil Rabi mengatakan dirinya adalah Tuhan di saat itu? Nggak mungkin, ya. Itu makanya teman-teman tuh jangan mau jadi korban terjemahan. Kasihan. Mendingan teman-teman belajar dari berbagai macam versi Bible, nanti teman-teman bisa ngerti sendiri. Oh, ayat ini maksudnya kepada Tuhan, ayat ini maksudnya untuk Tuhan atau untuk junjungan atau untuk kenabian. Paling itu aja sih pesan saya ya. Thank you. Ya, Bang Handi, assalamualaikum Bang Handi. Saya belum sapa tadi Bang Handi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya coba narasi sedikit dulu Bang Handi ya. Siapa tahu saya dibantah oleh kawan-kawan Kristen. Karena kawan Kristen ngomong tadi tidak dibantah ini sama sekali. Coba aku yang ngomong, coba ya. Bang Andreas, Bang Wen, Bang Havelar. Halo, ya bisa saya ngomong sedikit. Oh, silakan Bang. Ya. Sebenarnya kalau masalah Tritunggal itu bukan bikinan bapak-bapak gereja. Tetapi sebenarnya itu sudah Alkitab sudah mencatat itu. Ya, memang kita mengakui bahwa baik Kristen maupun Muslim maupun Yahudi itu kita sama-sama punya Allah satu. Itu betul. Kita punya Allah satu, tapi yang membedakan memang masalah Trinitas. Ya, di sini ya. Tapi kalau dikatakan itu buatan manusia, Trinitas itu bukan. Karena jelas dari Kejadian 1 sudah di situ ada Trinitas di situ. Nggak baik ada. dalam penciptaan. Itu ngarep, cita-cita itu ngarep, nggak ada. Kejadian nggak ada Trinitas, ngarep itu. Nah, ketika manusia Dengerin dulu orang ngomong punya adab Bang ya Andi tunggu dulu Celbes. ya, ketika manusia diciptakan di situ dibilang marilah kita menciptakan manusia ini serupa gambar dan rupa kita, ya kan? Berarti di situ masalah kata kita di situ berarti kan kata jamak, berarti lebih dari satu, lebih dari dua atau tiga orang di situ. Jelas itu kalau itu macam-macam pandangan, tapi kalau pandangan saya itu sudah termasuk ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi situ tiga pribadi yang menciptakan manusia itu. Kemudian juga ayat dia satunya di situ bilang Roh Allah melayang-layang di atasnya. Lah di situ ada Allah pencipta, di situ ada firman. Sebenarnya sudah di situ ada Tritunggal. Kemudian kalau Matius 3 ayat yang ke-17 di situ ketika Yesus mau dibaptis ada Roh Tuhan melayang-layang seperti burung merpati, kemudian ada suara dari langit, inilah anak yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan. Berarti itu sebenarnya itu sudah tergambar Tritunggal ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa masalah baptisan itu dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus bilang itu bukan Tritunggal, sebenarnya itu sudah menandakan bahwa itu tiga di situ. Nah, Tritunggal itu memang Allah itu satu, tapi tiga pribadi. Nah, Allah Bapa yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu pribadi-pribadi tidak sama ya. Tapi kalau namanya Allah ya satu, kan begitu. Jadi Host gantian host, Allah kepanjangan bukan host. Gantian. Hah? Kepanjang? Oke. Gantian. Oke, baik.
Udah Pak Andreas, berkorban, satu lagi. Lanjut Bang Andi. Masalah Yohanes 1 ya. Masalah Yohanes 1 dibilang kok tidak ada Roh Kudusnya. Nah, aku mau tanya, kalau kita hidup apakah ada rohnya? Sebenarnya memang tidak dijelaskan di situ. Di situ ada firman, di situ ada Allah, tapi di situ ada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati di situ. Baik, Pak Andreas, izin dulu Pak Andreas. Pak Andreas. Coba kasih kesempatan Unitarian untuk menanggapi, silakan Bang Unitarian. Saya sudah buatkan judul ini Bang Unitarian ya. Saya sudah buatkan judul. Ini menarik ya. Pak Andreas menggunakan Sebentar. Bentar Bang Unitarian. Kalau diskusi itu yang apa lah Bang? Yang adil. Tadi si Unitarian kan kami dengarkan dia menjelaskan. Si Andreas dia belum selesai menjelaskan. Silakan Bang Hafa. Potong gimana sih? Silakan Bang Hafa. Anda lagi. Yang tadi itu si Andreas. Ya. Kepanjangan soalnya. Kepanjangan. Kalau nggak suka diatur turun aja deh. Kalau nggak suka diatur, turun aja. Dia minta bilang itu tidak ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu kan napas Allah, itu kan hidup. Ya, jadi sebenarnya tidak perlu dijelaskan, dia sudah jelas. Di situ ada firman, di situ ada Allah. Host gantian dong. Bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup yang menciptakan di situ. Udah, Bang Andreas, udah gantian Bang. Nanti ditanggapi dulu, baru Bang Andreas tanggapi lagi. Silakan Bang Unitarian, tanggapi. Oke ya. Izin dulu sedikit dulu ya, sedikit bahwa kalau kami yang menjelaskan soal Kristen kan kebanyakan kawan-kawan Kristen itu tidak terima. Jadi silakan Bang Unitarian sesama Kristen saja yang menjelaskan, silakan. Oke, kenapa Unitarian itu sangat menentang konsep Tritunggal yang buatan bapak-bapak gereja, dan kami yakin itu adalah buatan bapak-bapak gereja ya. Bapak-bapak gereja ini itu menurut Anda? Iya, tapi nanti, kalau bagi Kristen itu bukan buatan bapak-bapak gereja. Lu tunggu Andreas nih, Taruh dulu. Andreas, jangan dipotong Andreas, nanti Anda bantah Andreas. Begini aja ya, anggap aja ini menurut saya dah, anggap aja ini omong kosong, udah paling gampang begitu. Nah, tetapi teman-teman, kenapa kami berpedoman kepada fakta itu ya? Pertama, ya kita lihat dari sejarah deh, nggak usah pakai iman. Kita lihat dari sejarahnya aja, Konsili Nisea itu baru ada tahun 325 dan itu masih membahas tentang ketuhanan Yesus. Roh Kudus pada saat itu belum dibahas, mungkin udah pusing, udah kecapean bapak-bapak gereja saat itu. Kemudian konsep Roh Kudus sebagai Tuhan bagian dari Tritunggal baru muncul di abad keempat, ya, sehingga nanti muncul namanya Credo Nicea, Konstantinopel dan macam-macam yang menyatakan bahwa Allah dari Allah, ya ketiganya Allah yang Maha Kuasa, tetapi bukan ada tiga tapi satu, dan itu nanti terus digaungkan sampai hari ini. Nah, tetapi bukti yang menunjukkan bahwa para rasul, termasuk Yesus sendiri, tidak menganut Tritunggal adalah seperti ini. Perhatikan, di dalam ajaran Tritunggal, Yesus bukanlah Bapa, Bapa bukanlah Yesus, ya. Begitupun Yesus bukanlah Roh Kudus bukanlah Yesus, Bapa bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapa, tetapi bukan ada tiga Tuhan, bukan ada tiga Allah, tetapi hanya ada satu Allah, yaitu ketiganya. Ketiganya adalah satu Allah. Itu adalah konsep Tritunggal. Tetapi Yesus, ya, kalau Yesus itu adalah seorang Tritunggal, dia harusnya dengan jelas mengatakan bahwa, ya, di ayat 17-nya, Bapa, engkaulah ya satu-satunya, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal engkau sebagai Tritunggal. Yesus tuh pasti ngomong di situ, ya. Atau kalau nggak pakai kata Tritunggal, Yesus pasti ngomong inilah hidup yang kekal, yaitu mengakui bahwa engkau adalah Allah yang Esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti yang tertulis di Injil Matius. Tetapi Yesus enggak. Di situ Yesus dengan tegas mengatakan bahwa Bapa, ya, di antara Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Itu penyangkalan yang paling kuat dari Yesus, dari mulut Yesus sendiri tentang konsep Tritunggal. Bukti yang kedua, pada saat Yesus setelah dibangkitkan, dan di mana ayat itu dipakai bahwa orang Tritunggal itu mengatakan, oh itu buktinya Yesus itu Allah Tritunggal, ya. Nah, Yesus sendiri bilang apa? Aku akan pergi kepada Bapakku, Bapamu, Allahku dan Allahku. Atau bahasa lain, Tuhanku dan Tuhanmu. Iya, ini persingkat. Endingnya adalah Rasul Paulus mengatakan, di antara Bapa, Putra dan Roh Kudus, hanya Bapa yang adalah satu Allah yang benar. Udah itu aja sih, Bang. Oh, bisa Muslim masuk nggak? Silakan Bang Andi, silakan.
Oke. Masuk Bang Handi, masuk. Ya. Masuk Bang Handi, no party, gaskan. Oke. Yang dibawa suruh saya diam, lu ke laut. Goblok nanti lo ya. Jadi gini loh. Kalau muslim bicara itu to the point. Kejadian tidak ada satupun unsur trinitas. Ya, perjanjian utama Yudaisme itu tanah, Torah, Nevi'im, Ketuvim, tidak ada trinitas. Yang punya kitab sudah menjelaskan. Oke. Sekarang to the point. Tolong Anda bahas berdua Matius 3 yang tadi dibawakan oleh Andreas. Matius 3, 13, 17. 13 sampai 17. Di sana ada orang yang dibaptis namanya Yesus. Ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Ada suara Bapa dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Saya tanya Anda berdua antara Trinitas sama Unitarian. Matius 3 ini 13 sampai 17 ini. Siapakah Tuhan yang asli? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus. Iya jelas banget. D. Semuanya benar. Itu aja. Unitarian pedok dulu, biar Trinitas menjawab dulu. Pertanyaan diulang. Matius 3 yang Anda bawa tadi, Yesus dibaptis. Yesus ada di bumi, Roh Kudus seperti merpati di awan, ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Pertanyaan sederhana. Siapakah Tuhan yang asli di antara ketiga oknum ini dengan berbeda tempat? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Andreas dulu, silakan. Andreas, silakan dibuka mute-nya, Bang Andreas. Itu sudah kuundang untuk buka mute. Kasih Hepler aja juga, kasih Hepler juga. Oh, apa. Tinggal milih kok. Hepler, silakan. Kristen, Bang Wen juga ini ada Bang Wen Erwin ini. Silakan dibuka mute-nya baru dijawab, Bang. Jangan menjawab kalau tidak tahu pertanyaan, mending minta diulang. Dari menjawab itu memilih dulu, memilih dulu, menyebut dulu, baru menjawab. Jangan menjawab dulu baru tidak memilih. Gitu loh, host. Silakan lanjut. Siap. Tapi nggak ada yang mau menjawab ini Bang Andi. Mute semua ini kok gini ya? Silakan. Nah, itu Bang Andreas silakan. Begini. Jadi sebenarnya mohon maaf tidak bisa dikatakan bahwa manakah Tuhan asli, manakah berarti kan ada yang palsu, ada yang tidak asli ya, begitu ya. Tapi masalah konsep di Matius itu kan Bang Andreas izin dulu Bang. Jangan menjelaskan dulu Bang, dijawab dulu baru dijelaskan mungkin begitu Bang. Silakan. Ya, itu saya jelaskan bahwa kalau lupa pertanyaannya nanti diulang sama Bang Handi. Ya, saya ulang ya. Maksudnya begini, tidak bisa dikatakan manakah Tuhan asli dan manakah Tuhan palsu, tidak bisa dikatakan. Enggak saya bilang palsu loh, enggak ada palsu aku bilang. Lah tapi kan berarti kan dibilang tadi Oke, Tuhan kalau asli, gitu saya rubah. Tuhan yang asli yang mana ya. kamu begitu. Berarti ada yang palsu dong kalau seperti itu. Ada pasti. Nah Bang makanya Andi, saya bantu mereka ya Bang. Diulang pertanyaannya nih. Tuhan yang asli yang mana? Anda tidak menjawab, Anda cuma memprotes pertanyaan. Saya ulang. Ya, Matius 3, 13 sampai 17. Yang manakah yang Anda sembah? Nah, saya rubah aja deh. Matius 3, 13, 17. Yang manakah yang Anda sembah? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Dipilih dulu baru dijelaskan. Silakan. Kami menyembah Allah Bapa. Oke, Allah cukup. yang satu. Allah yang satu. Ya. Mantap. Unitarian? enak, Tapi pertanyaannya ada diulang, penjelasan Bang. sedikit, mohon maaf. Kalau Yesus itu dalam itu berbicara tentang secara manusia, dia manusia di muka bumi waktu itu. Dia kan manusia sepenuhnya. Jadi kita tidak bisa menyembah manusia karena dia manusia sepenuhnya. Tapi kalau dia sebagai Allah, kami menyembah dia sebagai Allah dengan Roh Kudus. Nggak apa-apa, biarin. Silakan Unitarian. Pertanyaannya diulang Bang. Oke. Matius 3, 13 sampai 17. Di situ Yesus sedang dibaptis oleh Yohanes, Roh Kudus atau merpati melayang-layang atau di awan. Ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi.
yang manakah yang ente sembah? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus. Ya Sang Bapa. Oh, thank you. Pertanyaan kedua. Sekarang Yesua Amasia atau Yesus menurut Anda sudah ada di surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Itu iman Anda. Ya, jadi ada Bapa dan ada Yesus anak Maria di surga. Pertanyaan. Di surga itu ada berapakah Tuhan? A. 1, B. 2. Silakan jawab. 1 Sang Bapa. Andreas silakan. 1. Jadi begini. Juga ditambahin bilang 1 di begini. Bahwa begini. Allah kami itu Esa, tapi 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi 1 Esa itu tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Nggak Udah, bisa Bang Ana udah jawab kok. Tadi kan udah jawab. Ya. 1. Ya, betul. Lanjut ya, lanjut. Makanya nggak bisa nggak bisa dibuat kayak seperti itu, kayak cermat saja di sekolah. Tidak bisa begitu, Bang. Nanti jangan dijadikan sebagai cermat-cermat. Itu Allah, itu Allah Maha Besar, Allah Pencipta. Ini gara-gara Bang Andi nih. Ayo silakan lanjut Bang Andi, pertanyaan ketiga. Allah Pencipta, jangan dijadikan kayak sekolah. Bang Andreas sudah gak Bang Andreas? Sudah dijawab ini tadi. Ini bukan sekolah dong. Ini Allah Pencipta loh. Tapi Unitarian menjawab nggak protes dia? Kalau Roh Kudus itu yang kami sembah. Unitarian menjawab nggak Niko nih? Kok gitu loh? Ya. Lanjut ya. Oke. Di surga itu ada namanya Yesua Amasia yang pernah ada di bumi, sekarang sudah ada di surga. Pertanyaan, Yesua Amasia ini apakah masih anaknya Maria atau berubah menjadi sembahan? A. Masih anaknya Maria. B. Berubah menjadi sembahan. Silakan Unitarian dulu. Iya, dia tetap anaknya Maria, ya, dan dia memiliki syafaat atau meneruskan doa umatnya kepada Bapa. 667 M Kumparan. Ya, silakan Pak Andreas. Boleh dijawab Unitarian. Tidak bisa dikatakan begitu karena Yesus saja waktu dia mau di muka bumi, dia bilang, waktu Yesus bilang ada ibumu di luar, tapi Yesus bilang padahal ya atau tidak saja loh. Tidak ada. Ya atau tidak sesembahan ya. Tidak sesembahan. Ini tidak lagi, bukan lagi dikatakan anak Maria. Memang ini anak apa Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Pertanyaan Bang Andi itu kan hanya kandungannya Maria dipinjam untuk melahirkan Yesus. Yesus dilahirkan itu bukan hasil dari benih. Yang nanya dilahirkan siapa sih? Bukan dilahirkan dari benih manusia. Coba Bang Andreas diulang dulu. Dari Roh Kudus. Ya, Bang Andreas diulang dulu coba pertanyaannya sama Bang Andi. Coba Bang Andi diulang dulu Bang Andi. Jadi ulang ya. Yesua Amasia ini pernah ada di muka bumi untuk Bani Israel. Menurut kepercayaan Anda, itu sudah terangkat Markus 16:19. Terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Pertanyaan sederhana, Yesua Amasia ini udah sampai di surga, apakah sudah berubah menjadi A. Tuhan, B. tetap menjadi anaknya Maria? Silakan. Anaknya Maria, ciptaan Sang Bapa. Nah, pinter. Andreas? Bukan berubah menjadi Tuhan. Yesus itu tetap Tuhan. Lah. Iya kan? Maksudnya begini, tadi kan begini, Yesus itu Tuhan sepenuhnya, kemudian Yesus juga manusia sepenuhnya. Manusia sepenuhnya itu dia tidak berubah menjadi Tuhan. Manusia tetap manusia. Kalau dia sebagai Yesus sebagai Tuhan, dia tetap Allah. Kok jadi ribet begini ya? Tapi dia menjelma sebagai manusia, menjadi manusia. Ya. Modal Unitarian menjawab mudah kok, enggak susah, enggak ribet. Kok Bang Andreas ribet kan? Ribet kan Bang? Itulah kemahakuasaan Anda Bang. Kalau enggak maha kuasa dia mudah dimengerti, jadinya susah, jadinya mudah. Sama seperti Allah kalian kan mudah dimengerti, makanya jadi mudah kalian memahami. Allah itu tidak dapat dipahami Bang. Coba saya ulang lagi ya. Coba saya ulang lagi ya, brother. Bro Andreas, saya ulang kali, Bro Andreas. Manusia itu bisa mengerti Allah. Saya semakin jelas nih. Bro Andreas, saya rubah lagi ya. Saya coba diulang kembali. Saya permudah, bahasa Indonesia jelas. Yesus itu pernah ada di muka bumi, dilahirkan oleh Bunda Maria. Dia bertumbuh kembang mulai dari bayi sampai dewasa.
Ya, menurut kepercayaan Anda itu disalib, dibangkitkan atau bangkit sendiri, sekarang udah ada di surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Sederhana pertanyaannya, Yesus ini di surga masih anaknya Maria kah? Atau sudah menjadi Tuhan yang disembah? Silakan. Ya, anaknya Maria, karena Yesus adalah ciptaan dari Allah. Sip. Pak Andreas, silakan. Ya silakan Pak Andreas. Iya Bang Dia Hafiz, tetap silakan. anak silakan. Maria. Dia tetap anak Maria, tetapi dengar dulu. Ada tetapinya biarin dengar. Itu misalnya kau menjawab 1 tambah 1 nggak cuma 2. Ya nggak Nggak apa-apa, cuma Bang. 1 tambah 1 Silakan. sama dengan 2. Bisa lagi. Ya, terusin Bang, terusin Bang. Makanya ada peribahasa 1000 jalan ke Roma. Udah. Ya, ya silakan Bang, Logikanya itu silakan. jangan simpel cuy. Jangan cuma melihat satu pohon. Jangan mengabaikan Ya pohon silakan, yang masih lain. anak Maria tapi tadi jawaban Yesus Anda itu masih masih anaknya menjadi- Maria tapi Astaga, pengen didengar terus cuy. ya silakan. Iya Bang, diselesaikan Bang Hafiz, diselesaikan. Tadi kan Bang Hafiz bilang Gak usah ngomong, ngomong biar ku dengar coba. Oh itu udah itu Bang Handi masih anak Maria tapi titik udah jangan Oh, disuruh udah lanjut, gitu ya doang. udah iya Oke. udah segitu kok tapi titik udah. Pak Andreas, silakan Pak Andreas. Nanti balik nanya boleh kan Bang kan? Aku soalnya mau nanya nih. Gampang itu, selesaiin dulu Tentang urusanmu bertiga keislaman ini. yang Ah. katanya. Ini kau lagi kita lagi sidang kok, masa ada yang kembali bertanya. Siapa yang bilang ini sidang? Di mana Ya, halo ini bisa sidang? dengar ya? Ya, silakan Sidang Andreas. konsili ini. Oke. Jadi Sidang maksudnya konsil ini. begini. Ya, maksudnya begini. Konsili. Kalau Yesus itu memang dilahirkan dari Bunda Maria itu secara jasmani. Tapi kalau dia Yesus sebagai Allah, ya tidak lagi dikatakan bahwa itu anaknya Maria. Kan tidak mungkin toh Allah itu anaknya manusia, kan tidak mungkin. Oke. Iya kan? Kalau begitu pertanyaan selanjutnya, saya tanya dulu ke kalian. Di manakah anak Bunda Maria sekarang? A. Hilang di kuburan. B. Sekarang ada di surga. Unitarian dulu. Sesuai Bible, naik ke sorga. Oke, udah di surga. Pak Andreas, di manakah anak Bunda Maria sekarang? A. Hilang di kuburan. B. Ada di surga. Ya Yesus itu kan, ya itu kan sudah mati secara manusia kan dia mati terus kemudian sekarang bangkit naik ke surga, ya duduk di sebelah kanan Allah Bapa kan begitu. Itu dijawab dia. Berarti anak Maria sekarang ada di sebelah kanan Bapa. Berarti anak Maria sekarang ada di surga. Allah Bapa, bukan Maria, bukan Maria. Anaknya Maria, Yesus. Itu secara jasmani, Bang. Nah, kalau begitu Jadi kalau gitu saya perjelas lagi nih. menafsirkan Alkitab itu tidak secara literal, tidak secara jasmani, tapi secara roh. Tapi kalau secara roh, Yesus itu anak Allah, anak tunggal Bapa, yang menjelma sebagai manusia untuk menyelamatkan dosa manusia. Kenapa dijawab enggak? Dijawab enggak yang enggak ditanyakan ya? Sederhana loh. Tadi dikatakan bahwa Yesus itu tidak mengaku, Yesus itu dikatakan Allah. Sedangkan Allah Bapa sendiri mengakui bahwa Yesus itu Allah. Baca saja di Ibrani 1 ayat 8. Ya Allahku, kamu di situ. Berarti Yesus itu Allah dong. Makanya kami Kristen Trinitas mengakui bahwa memang Allah satu, tapi tiga pribadi. Itu berbeda. Satu hakikat tapi tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertanyaannya apa? Cuman nanya anaknya Bunda Maria sekarang di mana kok? Di mana-mana jawabnya. Kalau Bunda Maria begitu ya? Ya itu kan manusia biasa ya. Manusia biasa, hanya dia dipakai Tuhan untuk melahirkan, yaitu Yesus sang juru selamat. Next pertanyaan Bang Handi yang sederhana. Nah, ini Pak Andreas ini satu pertanyaan 11 jawaban. Salah pula itu semuanya. Lanjut Bang Handi. Lanjut, ini saya permudah nih. Bro Unitarian dengarkan.
Siapakah Tuhannya Bunda Maria sekarang di surga? Ya, siapakah Tuhannya Bunda Maria sekarang di surga? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Unitarian dulu deh. Bapak. Bapak, silakan Andreas. Siapakah Tuhannya Bunda Maria sekarang di surga? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Semuanya benar. Kalau Oh, itu Bunda konsep Maria Tuhannya Tritunggal. 3 ya? Bukan, tadi kan saya sudah jelaskan. Sorry, maaf ya. Jadi Allah itu satu tapi 3 pribadi. 3 pribadi. Nah, ini kan kalian tidak paham. Bapa, Anak, Roh Kudus. Lah itu kan pribadi tapi satu, yaitu Allah, Bapa. Jadi kita menyembah Allah yang satu tapi 3 pribadi. Tapi karena Anda mengajukan pertanyaan begitu bahwa Anak, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu semuanya kami sembah tapi dalam satu Allah Bapa. Satu Allah Bapa itu 3 pribadi. Lah 3 pribadi ini kan masing-masing punya tugas masing-masing. Kalau Bapak ini kan itu kan merencanakan, punya ide. Udah cukup Bang, udah dijawab. Kan, ya kalau anak ini kan udah cukup Bang, udah ngerti kita. Oke, Pertanyaan cukup. selanjutnya ke Unitarian dah. Pertanyaan selanjutnya, apakah Yesus di surga itu mempunyai fisik seperti laki-laki waktu ada di bumi? A. Masih punya fisik, B. Tidak. Silakan dijawab. Dia sudah melampaui fisik. Oke. Andreas? ya kalau Allah kami itu dikatakan di Matius bilang Saya nanya Allah Yesus itu kok, roh. bukan Allah. Yesus. Allah kita itu roh adanya. Dia maha hadir. Allah itu roh adanya. Begitu. Yang nanya Allah siapa sih host? Orang nanya Yesus kok. Allah itu besar. Jadi tidak itu kalau digambarkan sebagai manusia itu kan hanya digambarkan sebagai manusia, tetapi sebenarnya Allah itu besar. Allah itu kalau seperti tadi dibilang tidak digambarkan oleh apapun, itu kami juga yakini. Itu di Yesaya 41 ayat 10 kalau tidak salah, bahwa tidak ada yang bisa diserupakan dengan Allah, nggak ada. Tidak bisa dikatakan apakah dia seperti laki-laki lagi, apa tidak seperti itu. Allah kita tidak tahu bentuknya bagaimana, kita tidak bisa melihat. Saya Tidak nanya ada manusia bisa Yesus, melihat Allah. bukan Bapak yang saya tanyakan Yesus. Kalau Yesus itu sebagai manusia, wujud manusianya di muka bumi. Di surga? Kalau udah di surga ya, yang menyatu dengan Bapa yaitu Allah Bapa. Berarti fisiknya hilang. Fisiknya dong sudah mati dong di muka bumi. Berarti kuburan ada isinya kuburannya Yesus. Ya pokoknya kalau dia walaupun tidak ada sudah di dalam kubur, tapi dia sudah bangkit dan memang waktu itu kan sudah tidak ini istilahnya tidak lagi bisa diraba, tidak lagi bisa Andreas, dipegang. waktu dia bangkit dari kubur bersama orang-orang kudus, gempa bumi, kuburan pada terbuka begitu. Dia itu bangkit dari kubur rohnya saja atau ada fisiknya yang dilihat pada murid dikira dia hantu? Roh saja atau ada fisiknya? Ya kalau dilihat manusia ya pasti bersama dengan fisik dong. Oke, fisiknya. Waktu makan ikan goreng itu roh saja atau ada fisiknya? Ya fisik karena dia Oke, masih ada di muka ada bumi fisiknya. dong. Waktu terangkat ke surga itu sama fisiknya atau non fisik? Ya sama fisiknya, tapi tidak bisa digambarkan Allah itu kayak manusia, tidak bisa. Saya nanya Yesus, ya, waktu terangkat ke surga sama fisik atau tidak fisik? Bentar Bang. Ya dengan fisik Abang dong. ini mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus berarti ya, di Celebes. Tapi begini, saya mau tanya kembali. Kalau Anda sebagai punya fisik, apakah Anda bisa terbang juga naik ke surga seperti Saya itu? bukan Tuhan. Nah, makanya itu. Nah, Saya Yesus bukan dia sebagai Yesus. Tuhan. Saya bukan Yesus. Yesus sebagai Tuhan, tapi dia punya fisik itu sudah melampaui daripada akal manusia. Dia bisa naik. Berarti memang dia Allah. Jadi saya Karena tanya, tidak Yesus tidak itu terbatas terangkat sama dengan fisiknya anu. atau tidak? Terangkat sama fisiknya ke surga atau tidak? Ya kalau manusia waktu itu melihat ya memang secara fisik itu terlihat kayak angkat. Terlihat. Sampai di surga itu masih fisik yang asli di bumi atau udah berubah? Nah, kalau Anda bertanya seperti itu, saya belum pernah ke surga. Oke. Apakah Anda
Belum ada orang yang datang dari surga. Anda baca menjelaskan Wahyu, seperti ini. Anda baca Wahyu 19:7. Yohanes melihat di Pulau Patmos, Yesus itu masih punya fisik. Wahyu 19 nomor 7. Anda baca Lukas 22:30, Yesus punya fisik. Itu kan tidak bisa diterjemahkan secara letter-let. Itu perlu digali lebih dalam. Saya kasih data. Lukas 22:30, Yesus di sana itu, kamu nanti akan makan semeja dengan dia. Wahyu 19 nomor 7, di jubahnya dan di pahanya tertulis raja segala raja. Ada fisiknya, bro? Iya, iya betul. Ya enggak apa-apa. Ya berarti Yesus ada fisiknya dong di Memang surga. fisik. Walaupun itu memang rupa manusia, tapi memang dia Allah, ya enggak masalah. Oke, itu ya Bisa maksudnya. mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang besar. Saya ngomong sama Allah Yesus, itu ini lebih Yesus besar daripada loh. bumi ini. Ya udah, Makanya kalau dia bilang kamu semeja dengan saya, kamu sehidangan dengan saya, itu kan sesuatu yang besar, yang luar biasa. Kalau Berarti dia memang Yesus berbentuk fisik, kita makan bersama-sama, ya tidak masalah karena memang itu dia Allah. diputuskan Dia ini Tuhan. Yesus punya fisik atau tidak di surga? Ya secara di dunia dulu ya punya dong, punya. Di surga. Nah, di surga pun ya, maksudnya begini ya, kalau Anda sudah tahu kenapa tanya lagi di Wahyu tadi itu? Tapi Anda tadi jawabannya enggak katanya. Setelah dikasih data baru enggak. Saya bilang kan, kita kan belum pernah ke surga. Apakah kita harus tahu, oh Yesus ini berbentuk seperti manusia atau enggak ya? Berarti Anda enggak percaya Yohanes dong kalau gitu. Oh, ya percaya dong. Ya udah berarti punya fisik, oke? Percaya dong. Berarti punya Tapi fisik, punya oke. fisik atau tidak punya fisik, yang penting kami menyembah bahwa Yesus itu memang sudah bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang membantah itu Kalau siapa? masalah Enggak ada. ditanyakan masalah dia punya fisik atau tidak punya fisik, sebenarnya tidak terlalu prinsip yang harus kita percayai. Kita mau gali. Yang Unitarian penting kita menyimak. percaya bahwa dia adalah Allah juru selamat. Titik, sudah. Oke, terakhir dari saya sebelum saya ngerokok. Tuhan Anda itu di surga itu, diam dulu. Tuhan Anda di surga itu punya jenis kelamin nggak? Kalau punya laki-laki atau perempuan? Silakan, Unitarian dulu. Karena kami berpikir Yesus itu bukan Tuhan ya, dan dia anaknya Maria sebagai laki-laki, ya tentu aja laki-laki, tetapi dia bukan Tuhan. Jadi Tuhan Anda itu tidak punya jenis kelamin ya, Bapak itu ya? Oh, sang bapak nggak punya dong. Oke, Sang baik, bapak nggak punya. baik. Andrea silakan, Tuhan Anda itu punya jenis kelamin nggak? Silakan. Ya, sebenarnya Anda tidak bisa bertanya begitu, apakah Tuhan itu punya alat kelamin? Aku mau tanya kepada Saya bukan Anda alat kelamin loh, kembali. jenis Kalau kelamin. Tuhan Bukan Anda, hanya alat apakah kelamin. punya Aduh, jenis di kelaminnya framing apa? pertanyaan saya ini, host. Tolong dong dilurusin, jangan di framing nih, nanti dikira menista saya. Jadi Tuhan jangan bertanya begitu. jenis Jelas kelamin ini Allah loh, itu kan bukan tidak alat kelamin. diperanakan. Allah itu tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Jadi kalau Anda mau bertanya begitu nanti aku bilang laki-laki, oh berarti bisa menikah dong. Jadi tidak selesai pertanyaannya. Izin dulu Bang Andi. Ya, udah, memang cukup. Makanya saya memang bilang ada tadi ayatnya bahwa mereka, Bang Allah Andi. itu tidak bisa digambarkan oleh dengan apapun, Bentar dulu, termasuk Bang Andreas. apakah dia jenis kelamin atau bukan. Bang Andreas, Sama tadi dengan abang Allah bilang, ngomong terus. Tadi abang bilang bahwa Tuhan abang itu tidak beranak, tidak diperanakan. Itu ambil dari mana, Bang? Bang Andreas. Di Al-Quran lah, mau kemana lagi? Nyolong lagi. Mungkin masuk Pak Andreas itu pinjemlah dikit dari Al-Quran buat cari aman untuk jawab. Bentar bang, aku boleh nggak ngomong bang? Aku hanya ingin menunjukkan satu data aja, boleh nggak? Simple aja. Kamu Dari nggak pernah semua- jawab pertanyaan ya, Pler. Jawab dulu ini, Tuhan kamu itu, Tuhan kamu di surga itu, Tuhan kamu di surga itu punya jenis kelamin nggak? Jawab. Dari semua pertanyaan yang kau Kita pertanyakan tidak itu, bisa aku tahu maksud berkata dan tujuan. begitu, Bentar bang karena- Andreas, bang Andreas. Kan saya sudah jelaskan tadi bahwa Allah itu roh adanya. Allah itu roh adanya. Allah itu maha besar, maha pencipta. Tidak bisa dikatakan apakah Tuhan itu punya alat kelamin, itu tidak bisa. Saya nggak bilang alat kelamin dikatakan loh, begitu. jenis kelamin. Beda loh jenis Lalu kelamin kita sama tidak alat bisa kelamin. katakan apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, tidak bisa. Jenis kelamin itu apakah Tuhanmu Kenapa laki-laki ditanya atau apakah punya perempuan? jenis kelamin tidak bisa ditanyakan begitu.
Kita sudah katakan tadi bahwa Allah itu roh adanya. Kalau roh adanya itu, apakah roh itu punya alat kelamin? Oke, kalau begitu Anda anulir Yesus itu bukan Tuhan karena dia punya jenis kelamin di surga. Dia laki-laki dia. Oh, tidak dong. Hah? Tidak dong, Yesus itu sebagai manusia 100% sepenuhnya dan Allah sepenuhnya Sepenuhnya Allah. Gimana sih Nah, omongannya ini orang ini? Sinilah kan susah kita bisa menerima di sini. Di sini kita bisa menerima. Tapi begini, Allah itu berubah menjadi manusia, itu kan masuk akal. Tapi kalau manusia menjadi Allah, itu kan tidak masuk akal. Jadi Yesus manusia, Itulah justru Allah yang menjadi manusia, itu Yesus yang mau menyelamatkan manusia. Ini nggak ngomongin itu loh, bukan itu yang ditanya loh. Nggak jelas ini, nggak jelas, panjang. Lah iya, tapi kan Anda kan mau mengejar, mau bertanya, apakah Tuhan Anda itu punya alat kelamin atau enggak? Kita tidak bisa mau bertanya begitu, kami tidak bisa menjawab, oh apakah dia itu punya atau tidak. Kita tidak bisa seperti itu. Kayak lagi saya bilang, saya nggak pernah bilang alat kelamin loh, jenis kelamin saya tanyakan. Anda yang merubah pertanyaan saya. Jenis kelamin, alat kelamin. Jenis kelamin ya betul, ya tidak masalah bahasanya apapun. Kita tidak bisa berkata punya jenis kelamin feminim atau bukan. Tapi dia Allah. Jadi, sudah dibilang tadi bahwa maaf saya potong Bang Andi ya. Allah itu tidak bisa digambarkan oleh apapun. Bang Andres. Ya. Tunggu. Bang Andres bilang tadi bahwasanya roh itu tidak berkelamin ya, tidak berjenis kelamin ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yang menjadi burung merpati itu hewan. Anda percayakan hewan itu berjenis kelamin? Merpati itu roh. Itu jenis kelamin roh yang datang di waktu pembaptisan itu laki-laki atau perempuan? Betina atau jantan? Lah di sini kan kelirunya. Waktu itu kan konteks roh itu tidak berjenis kelamin. Ya. Itu konteks Anda tadi bilang literal. roh itu tidak berjenis kelamin. Roh tidak berjenis kelamin. Namun itu kan burung yang benar. Itu kan burung yang sesungguhnya datang itu. Iya, burung itu kan binatang. Binatang itu berjenis kelamin, dimanapun berjenis kelamin. Iya, betul. Jantan atau betina? Iya, betul. Jantan atau betina? Tapi itu kan hanya digambarkan sebagai Roh Kudus. Tapi tidak bisa dikatakan, sudah. oh berarti Roh Kudus itu punya alat kelamin. Tidak bisa. Lanjut Bang Andi, lanjut begitu. Alif. Sudah tahu saya ini. Tidak bisa begitu. Lanjut Ustaz. Yesus itu di surga. Yesus di surga itu Ustaz. Tanya nih Ustaz, Yesus di surga itu laki atau perempuan? Lanjut Ustaz. Coba gini. Ini berdasarkan pernyataan Yesus dulu ya. Ketika Yesus katakan bahwa contoh di Lukas 22 nomor 69 seingatku, Yesus berkata begini, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Pertanyaan saya, yang maha kuasa siapa, yang anak manusia siapa? Kita pakai data ya. Pernyataan yang Yesus itu Allah Bapa. Yang anak manusia siapa? Tapi yang manusia itu adalah Yesus. Yesus itu mengatakan tentang dirinya sendiri. Dari semua pertanyaan yang kalian lontarkan, kalian itu mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus tanpa kalian sadar. Di dalam Al-Quran kalian juga terdapat tentang ketuhanan Yesus. Sebentar, biar aku jelaskan. Dalam Wahyu 22 ayat 13, aku adalah Alfa. Dengar, sebentar Bang. Aku singkat aja ngomong. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, kemudian yang awal dan akhir. Dalam kitab kalian juga terdapat Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Udah. Di sini dikatakan, ini pengakuan Yesus. Makanya tadi dikatakan gini. Simple. Di sini dikatakan, ya udah kamu tanya deh, nggak apa-apa. Nggak usah, selesai dulu nih Tad, baru nanya. Bentar lah. Oke. Dari tadi kalian yang selesai dulu nih Tad. Dari tadi kalian yang bertanya. Nggak, selesaiin dulu ini, belum kelar ini. Kegantung ini. Pak Ustadz Ali baru bicara kegantung. Gantian bertanya. Kalau nggak mau diatur, gue turunin ya. Terus Tad. Di sini dikatakan, ini kata Yesus, mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Pertanyaan saya tadi sederhana, siapakah anak manusia dan siapakah yang maha kuasa di sini? Ini menunjukkan ada dua entitas yang berbeda.
Coba kasih Unitarian dulu menjawab. Unitarian dulu menjawab. Silakan Bang Unitarian dulu menjawab. Simpel ya, ayat itu justru menentang Trinitas. Ya, Mantap. anak manusia itu adalah Yesus, Allah yang Maha Kuasa itu Sang Bapa. Berarti Yesus dia tetap mengaku dirinya sebagai anak manusia walaupun dia sudah di sebelah yang Maha Kuasa. Betul kan? Betul banget. Nah itu kan sederhana sebenarnya kalau kita tanya sama Yesus. Berdasarkan pernyataan Yesus, Yesus duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Ini pernyataan Yesus. Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa inilah Tuhannya Yesus. Karena Yesus mengaku dirinya anak manusia. Ya, tadi kan saya sudah bilang, kita sebagai Kristen itu kan kita percaya bahwa Allah itu satu, tapi tiga pribadi. Berarti kalau dia Yesus sebagai Allah, berarti dia berkuasa loh. Dia Gimana Bapa maksud sebagai Anda Allah ini? dia Kok jadi berkuasa. kesini lagi? Roh Kudus sebagai Allah dia berkuasa. Bang, kalau tiga itu satu atau bukan? Tiga itu satu pribadi, Tiga kok satu? pribadinya tiga. Ini dari mana ada tapi tiga itu Allahnya adalah satu ini? Jadi begini, jangan dibalik. Allahnya tiga, tidak bisa begitu. Justru jangan Pribadinya tiga, dibalik. Masya Allah. tapi Allahnya satu. Loh, berarti ada tiga. Satu Allah, tiga hakikat, tiga pribadi. Ya, sekarang harus ingat itu. hakikat atau pribadi?